Jangan pernah meremehkan jadwal kuliah pengganti yang diletakkan di atas jam 9 malam, apalagi jika ruangan yang digunakan adalah ruangan yang sudah puluhan tahun dikunci. Di sebuah kampus tua di Bandung, ada satu kelas yang mahasiswanya tidak pernah benar-benar lulus karena mereka semua sudah mati. Dia datang dengan setelan formal yang rapi, namun langkah kakinya tidak menyentuh lantai dan bicaranya datar tanpa emosi. Dosen gaib bukan sekedar prank senior. Dia adalah manifestasi dari obsesi seorang profesor yang meninggal saat mengajar, dan kini dia menuntut kehadiranmu untuk melengkapi absen kematiannya. Jika kalian sedang berada di kelas malam dan tiba-tiba dosen kalian menjatuhkan pulpen, lalu salah satu mahasiswa melihat bahwa dosen itu tidak memiliki kaki, jangan berteriak. Karena sekali dia menyadari kau mengetahui rahasianya, dia akan memastikan kau tidak akan pernah keluar dari ruang 313 untuk selamanya. Sebelum kita masuk ke bagian di mana Adrian menyadari bahwa semua mahasiswa di kelas itu tidak berkedip, coba kalian periksa jendela kamar kalian. Pastikan tidak ada wajah yang sedang mengintip dari kegelapan. Tulis di kolom komentar, "Saya mahasiswa yang rajin," agar energi negatif dari cerita ini tidak mengganggu studi kalian. Klik subscribe di Kisah Alam Sebelah, karena malam ini kita akan masuk ke dalam kelas yang paling mematikan. Mari kita mulai bab 1. Malam di Bandung selalu memiliki cara tersendiri untuk mengintimidasi mereka yang berani terjaga di saat penghuni kota lainnya sudah terlelap di balik selimut tebal. Udara pegunungan yang menusuk, yang biasanya terasa menyegarkan di pagi hari, kini berubah menjadi hawa dingin yang kering dan mencekam, seolah-olah membawa sisa-sisa napas dari lereng Tangkuban Perahu yang legendaris. Bagi Adrian, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan arsitektur di salah satu universitas tertua dan paling prestisius di kota ini, malam adalah sahabat sekaligus musuh terbesarnya. Di bawah temaram lampu meja belajarnya, ia seringkali menghabiskan waktu berjam-jam untuk menatap maket-maket bangunan yang belum selesai atau mencoret-coret kertas kalkir hingga jemarinya kaku. Ia adalah tipe mahasiswa yang sangat pragmatis, dididik dengan logika garis dan struktur yang keras, sehingga hal-hal mistis biasanya ia anggap sebagai sampah pikiran bagi mereka yang kurang kerjaan. Namun malam ini, keyakinannya pada logika akan diuji oleh sebuah anomali yang tidak akan pernah ia temukan dalam buku teks arsitektur manapun. Gedung Timur, tempat Fakultas Teknik berada, adalah sebuah monumen angkuh peninggalan era kolonial Belanda yang masih berdiri tegak di jantung kampus. Arsitekturnya mengusung gaya Indische yang sangat kental, langit-langit yang menjulang tinggi hingga hampir 10 meter, jendela-jendela kayu jati raksasa dengan jeruji besi yang kokoh, serta pilar-pilar batu alam yang permukaannya sudah mulai berlumut hitam karena usia. Bau debu tua, kayu yang melapuk, dan sisa-sisa bahan kimia dari laboratorium di sekitarnya menciptakan sebuah aroma atmosferik yang selalu berhasil membuat nyali siapapun menciut saat melintasi koridornya sendirian. Tepat pukul 21.30, saat Adrian sedang berusaha menyelesaikan detail fasad pada desain gedung perkantoran di laptopnya, ponselnya yang tergeletak di samping cangkir kopi dingin tiba-tiba bergetar hebat. Sebuah notifikasi muncul dari grup WhatsApp angkatannya yang biasanya sangat berisik, namun kali ini ada sebuah ketegangan yang terbaca dari pesan yang dikirimkan. Pesan itu berasal dari nomor tidak dikenal, namun diatur sebagai administrator grup sementara. Isinya sangat singkat namun menekan. Perhatian untuk mahasiswa angkatan 2022. Ada kuliah pengganti wajib untuk mata kuliah Sejarah Arsitektur Dunia malam ini pukul 22.00 WIB. Tempat, ruang 313, lantai 3 Gedung Timur. Pengajar, Profesor Suhardi. Absensi ini akan menentukan kelulusan mata kuliah. Mohon datang tepat waktu. Adrian mengerutkan kening dalam-dalam. Profesor Suhardi? Nama itu langsung memicu memori kolektif di otaknya. Profesor Suhardi adalah legenda hidup di fakultas mereka, seorang ahli arsitektur klasik yang sangat dihormati, namun sudah hampir 1 semester ia menghilang dari kampus karena dikabarkan menderita sakit komplikasi yang sangat parah. Bahkan ada selintingan di antara para asisten dosen bahwa sang profesor sebenarnya sudah tidak lagi bernapas sejak 2 bulan lalu, meskipun pihak kampus tidak pernah mengeluarkan pengumuman resmi. Kegelisahan mulai merayap di benak Adrian. Mengapa ada kuliah di jam 10 malam? Mengapa di ruang 313?
Ruangan itu terletak di sayap paling utara gedung, sebuah area yang jarang sekali digunakan kecuali untuk penyimpanan arsip-arsip lama. Lorong menuju ruang 313 dikenal sangat lembab dan gelap, bahkan petugas kebersihan pun seringkali enggan membersihkan area tersebut jika sudah lewat tengah hari. Di grup WhatsApp, beberapa teman seangkatannya mulai melontarkan protes dan pertanyaan, namun semua pesan mereka hanya berakhir dengan centang satu, seolah-olah nomor pengirim pesan tersebut langsung aktif dan mati dalam sekejap. Namun rasa takut akan kegagalan akademis dan keinginan kuat untuk lulus tepat waktu akhirnya mengalahkan insting primitif Adrian yang menyuruhnya untuk tetap tinggal di kosannya. Dengan langkah yang agak dipaksakan, ia mengenakan jaket hoodie hitamnya, menyambar tas ransel berisi buku catatan dan melangkah keluar menuju motornya, menembus kabut malam Bandung yang semakin menebal. Perjalanan menuju kampus yang biasanya hanya memakan waktu 10 menit, kini terasa sangat panjang dan sunyi. Jalanan Ganesha yang biasanya masih ramai oleh penjual makanan malam kini sepi total. Hanya ada lampu-lampu merkuri yang bergoyang ditiup angin kencang. Begitu ia sampai di gerbang utama kampus, suasana menjadi semakin ganjil. Petugas keamanan yang biasanya berjaga di pos depan tampak tidak ada di tempatnya, namun palang pintu gerbang kampus sudah terbuka lebar-lebar, seolah-olah memang sedang menunggu seseorang untuk masuk. Adrian memarkir motornya di bawah pohon beringin besar di samping gedung timur. Suara mesin motornya yang mati meninggalkan keheningan yang sangat pekat, hanya digantikan oleh suara desis angin yang melewati celah-celah daun beringin. Ia melangkah menuju pintu masuk utama gedung, yang pintu kayunya yang berat itu sudah terbuka sedikit. Begitu kakinya menginjak lantai marmer di lobi, suara langkah kakinya menggema sangat keras, memantul di antara pilar-pilar batu, seolah-olah ada seseorang yang sedang menirukan langkahnya dari kegelapan lantai atas. Adrian menaiki tangga batu satu persatu menuju lantai 3. Cahaya senter dari ponselnya membelah kegelapan koridor yang hanya diterangi oleh lampu neon yang berkedip-kedip tidak stabil. Zzz, zzz. Suara listrik yang bocor itu terdengar seperti suara bisikan yang tidak jelas. Bau kertas lama yang terbakar dan aroma formalin yang menyengat mulai memenuhi indera penciumannya saat ia mendekati ruang 313. Ia melihat bayang-bayang di dinding seolah-olah bergerak mengikuti langkahnya, memanjang dan memendek dalam pola yang tidak wajar. Begitu ia sampai di depan pintu kayu jati besar bertuliskan angka 313, ia melihat sebuah pengumuman tertempel di sana. Kuliah pengganti Profesor Suhardi, silahkan masuk tanpa suara. Dengan napas yang tersengal-sengal dan jantung yang berdegup sangat kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan, Adrian mendorong pintu tersebut. Pintu itu terbuka dengan derit yang sangat panjang dan memilukan, seolah-olah kayu tua itu sedang meratapi sesuatu. Di dalam ruangan yang luas itu, Adrian melihat sekitar 20 mahasiswa sudah duduk rapi di kursi kayu masing-masing, semuanya mengenakan kemeja rapi bergaya kuno, dan suasana di dalam sana begitu beku, seolah-olah waktu telah berhenti berputar tepat saat Adrian melangkahkan kakinya masuk ke dalam perjamuan ilmu pengetahuan yang paling mematikan dalam hidupnya. Begitu pintu jati itu tertutup rapat di belakangnya, Adrian merasa seolah-olah ia baru saja melangkah masuk ke dalam sebuah peti mati raksasa yang terbuat dari beton dan kayu tua. Suara bising angin malam Bandung yang tadi sempat menemaninya di koridor kini hilang total, digantikan oleh keheningan yang begitu pekat hingga suara detak jantungnya sendiri terdengar seperti dentuman palu godam di dalam dadanya. Ruang 313 ini jauh lebih luas dari yang ia bayangkan dari luar. Langit-langitnya yang sangat tinggi dihiasi oleh ukiran-ukiran kayu yang kini sudah menghitam dan ditutupi oleh sarang laba-laba yang menjuntai seperti tirai kusam. Cahaya di dalam ruangan ini berasal dari beberapa lampu neon tua yang terlindung di dalam sangkar besi. Cahayanya tidak putih bersih, melainkan kuning temaram yang berkedip-kedip dengan interval yang sangat tidak teratur. Zzz, klik, zzz. Suara listrik yang seolah-olah sedang sekarat. Adrian berjalan pelan menyusuri lorong di antara deretan kursi kuliah kayu yang sudah sangat kuno. Kursi-kursi itu bukan kursi plastik modern, melainkan kursi lipat kayu jati dengan sandaran tangan lebar yang permukaannya dipenuhi oleh guratan-guratan tangan mahasiswa dari puluhan tahun lalu. Ia merasakan bau debu yang sangat aneh, bau debu yang tidak hanya kering, tapi memiliki kelembaban organik yang mengingatkannya pada bau tanah makam setelah hujan reda.
Setiap kali langkah sepatunya menyentuh lantai ubin bermotif tegel kunci, debu-debu halus terbang ke udara, menciptakan partikel-partikel yang tampak berkilau secara ganjil di bawah cahaya lampu yang tidak stabil. Yang paling mengusik batin Adrian adalah keberadaan mahasiswa-mahasiswa yang sudah duduk di sana. Ada sekitar 20 orang duduk tersebar di berbagai sudut ruangan, namun tidak ada satupun dari mereka yang menoleh ke arahnya. Mereka semua diam 1000 bahasa, menatap ke arah papan tulis hitam besar di depan yang masih bersih tanpa satupun coretan kapur. Adrian memilih untuk duduk di barisan paling belakang, sebuah kebiasaan mahasiswa yang ingin menjaga jarak aman dari perhatian dosen. Namun, saat ia menduduki kursinya, kursi itu mengeluarkan suara derit yang sangat nyaring, memecah kesunyian ruangan dengan sangat kasar. Anehnya, meskipun suaranya begitu keras, tidak ada satupun mahasiswa di depannya yang memberikan reaksi. Tidak ada yang menoleh, tidak ada yang berbisik, bahkan tidak ada satupun bahu yang bergerak karena kaget. Mereka semua tetap mematung seperti patung lilin yang diletakkan di dalam gudang bawah tanah. Adrian mulai memperhatikan detail fisik mereka dari belakang. Rambut mereka tampak kusam dan lepek. Pakaian yang mereka kenakan, kemeja flanel, jaket denim, dan kemeja polos, tampak sangat ketinggalan zaman, seperti tren fashion mahasiswa di pertengahan tahun 90-an. Beberapa di antara mereka membawa tas ranso berbahan kanvas yang warnanya sudah memudar dan dipenuhi oleh tempelan-tempelan stiker dari band-band yang sudah lama bubar. Ia mencoba mengeluarkan buku catatannya, namun tangannya terasa sangat kaku karena suhu di dalam ruang 313 ini terasa merosot jauh di bawah titik normal. Ia bisa melihat uap nafasnya keluar dalam gumpalan putih yang tebal, sementara di luar jendela kaca yang gelap, pohon pinus kampus tampak bergoyang hebat ditiup angin, namun tidak ada suara gesekan daun yang masuk ke dalam ruangan ini. Adrian merasa seolah-olah ruangan ini telah terputus dari dimensi waktu dunia luar. Di meja paling depan, ia melihat sebuah vas bunga tua berisi bunga melati yang sudah layu, namun aromanya sangat tajam, menusuk paru-parunya dengan aroma kematian yang disamarkan. Ia melirik ke arah pintu masuk, berharap melihat ada satu saja teman seangkatannya yang muncul, namun pintu itu kini tampak sangat jauh, seolah-olah ruangan ini sedang memanjang secara gaib, menjebaknya di barisan paling belakang sebuah kelas yang tidak seharusnya ada. Adrian menyadari bahwa debu yang ia hirup bukan sekadar kotoran. Debu itu terasa seperti partikel-partikel memori dari mereka yang pernah berada di sini, menunggu sebuah pertemuan yang akan mengunci kehadiran mereka selamanya dalam sejarah gelap ruang 313. Tepat pukul 10 malam lewat 5 menit, pintu ruang 313 yang tadi tertutup rapat perlahan-lahan terbuka kembali dengan sendirinya, mengeluarkan derit kayu yang panjang seperti suara rintihan wanita yang sedang tersiksa. Dari balik pintu, mulai masuk 5 orang mahasiswa tambahan. Mereka berjalan dengan langkah yang sangat ringan, seolah-olah kaki mereka tidak benar-benar menyentuh lantai tegel yang berdebu. Gerakan mereka sangat sinkron, berjalan satu demi satu menuju kursi-kursi kosong di bagian tengah. Yang membuat Adrian merinding adalah fakta bahwa meskipun mereka melangkah di atas lantai yang penuh debu, tidak ada satupun jejak kaki yang tertinggal di belakang mereka. Mereka bergerak seperti bayangan yang meluncur di atas permukaan air yang tenang. Satu persatu mahasiswa baru ini duduk di kursinya masing-masing. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh jangkung dengan kemeja kotak-kotak merah yang sudah sangat lusuh, duduk tepat di depan Adrian. Pria itu tidak membawa tas, tidak membawa buku, hanya membawa sebuah pena tua yang tintanya seolah-olah sudah kering bertahun-tahun lalu. Dari jarak sedekat ini, Adrian bisa mencium bau yang sangat mengganggu dari tubuh mahasiswa di depannya, bau minyak tanah yang bercampur dengan bau kulit yang terbakar.
Adrian mencoba memberanikan diri untuk menyapa, berharap mendapatkan sedikit konfirmasi bahwa ia masih berada di dunia nyata. "Hai, jam berapa ya sekarang? Kok dosennya belum masuk?" bisik Adrian dengan suara yang tertahan di tenggorokan. Mahasiswa di depannya tidak bergerak sama sekali. Ia tidak menoleh, namun Adrian bisa melihat telinga pria itu tampak sangat pucat, hampir berwarna putih susu, dengan sisa-sisa kotoran hitam yang menempel di sela-sela kulitnya. Tiba-tiba, mahasiswa itu mengeluarkan suara bisikan yang sangat pelan, namun terdengar sangat jelas di dalam kepala Adrian. "Dia sudah ada di sini sejak tadi. Dia tidak pernah pergi dari papan tulis itu." Adrian segera melihat ke arah papan tulis hitam di depan. Papan itu masih kosong, namun ia mulai melihat sebuah bayangan tipis yang perlahan-lahan mulai bermanifestasi di depan meja dosen. Bayangan itu bukan bayangan hitam biasa. Ia berwarna abu-abu kusam, menyerupai kepulan asap rokok yang berkumpul membentuk siluet seorang pria tua yang mengenakan kemeja batik bermotif parang rusak. Adrian menyadari bahwa mahasiswa-mahasiswa di sekelilingnya kini mulai membuka buku catatan mereka secara serempak. Suara kertas yang dibuka terdengar sangat tajam, seperti suara pisau yang sedang mengasah logam. Mereka semua memegang pena di atas kertas, siap untuk menulis, namun tangan mereka tetap diam, tak bergerak. Mata mereka yang kini mulai terlihat oleh Adrian saat beberapa dari mereka sedikit miring, tampak sangat ganjil. Tidak ada binar kehidupan, tidak ada pupil yang mengecil terkena cahaya. Mata mereka hanya berupa lapisan kornea yang keruh dan putih, menatap ke arah papan tulis dengan pengabdian yang mematikan. Adrian merasakan sebuah tekanan psikologis yang sangat berat, seolah-olah ruangan ini sedang menghisap seluruh energi hidupnya untuk menghidupkan kembali memori para mahasiswa yang ada di sana. Suara angin dari luar kini terdengar seperti suara jeritan orang-orang yang meminta tolong, bersahutan dengan suara gesekan kapur pada papan tulis yang mendadak muncul secara gaib. Adrian melihat di papan tulis hitam itu mulai terukir sebuah tulisan tangan yang sangat rapi menggunakan kapur putih. Materi malam ini, arsitektur keabadian, dan gerbang menuju kegelapan. Tulisan itu muncul tanpa ada orang yang memegang kapur. Setiap hurufnya terukir dengan suara yang membuat gigi Adrian ngilu. Mahasiswa di depan Adrian kini mulai menuliskan kalimat yang sama di buku catatannya. Namun bukannya menggunakan tinta, pena tua itu seolah-olah sedang menggores permukaan kertas hingga robek, mengeluarkan cairan merah kental yang berbau amis darah. Adrian menyadari bahwa ia bukan sedang berada di kelas pengganti biasa. Ia sedang berada di tengah-tengah sebuah perjamuan gaib, di mana para mahasiswanya sedang menuliskan kontrak kematian mereka sendiri di bawah bimbingan dosen yang jiwanya telah lama terkunci di dalam ruang 313. Keheningan di dalam ruang 313 mendadak pecah saat terdengar suara ketukan di meja dosen yang sangat nyaring. Tak, tak, tak. Suara itu bukan berasal dari tangan manusia, melainkan dari sebuah penggaris kayu tua yang melayang di udara dan menghantam permukaan meja jati tersebut. Secara tiba-tiba, sesosok pria tua muncul di balik meja dosen. Ia tidak masuk melalui pintu. Ia tidak muncul dari bayangan. Ia seolah-olah baru saja tercetak dari udara yang tebal. Pria itu adalah Profesor Suhardi. Wajahnya persis seperti yang ada di foto-foto fakultas, namun kondisinya sangat mengenaskan.
Kulit wajahnya tampak seperti kertas perkamen tua yang sudah sangat kering dan pecah-pecah, dengan rambut putih tipis yang menempel di kulit kepala yang penuh dengan bercak hitam kematian. Ia mengenakan kemeja batik yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kusam, dan kacamata tebalnya tampak tertutup oleh debu tebal hingga matanya tidak terlihat sama sekali. Profesor Soehardi mulai berbicara dengan suara yang sangat rendah dan parau, terdengar seperti suara gesekan 2 lembar amplas tua di tengah kesunyian malam. Selamat malam, para mahasiswa yang setia. Terima kasih telah hadir tepat waktu di kelas saya yang abadi. Ucapnya tanpa menggerakkan bibir yang sudah membiru itu. Ia mulai mengajar, menjelaskan tentang desain bangunan yang tidak memiliki pintu keluar, tentang arsitektur yang dibangun di atas penderitaan jiwa-jiwa yang tersesat. Setiap kata yang keluar dari mulutnya diikuti oleh hembusan uap dingin yang sangat menyengat bau formalin. Adrian mencoba menatap ke arah bawah meja dosen, dan di sanalah ia menemukan kengerian yang sesungguhnya. Profesor Soehardi tidak memiliki kaki. Kemeja batiknya hanya menjuntai hingga ke batas pinggang, dan di bawahnya tidak ada celana, tidak ada sepatu, hanya ada kepulan asap hitam yang berdenyut-denyut menjalar di lantai tegel seperti akar pohon yang busuk. Sang profesor mulai menulis di papan tulis dengan kecepatan yang mustahil. Kapur tulis yang ia gunakan bukan kapur biasa. Ia tampak seperti sepotong tulang manusia yang sudah runcing. Setiap kali kapur itu menyentuh papan tulis, terdengar suara derit yang menyayat telinga, dan tulisan yang dihasilkan bukan berwarna putih, melainkan berwarna kuning pucat seperti nanah yang mengering. Materi yang diajarkan semakin lama semakin tidak masuk akal. Ia mulai menggambar denah ruang 313, namun di dalam denah tersebut, ia menggambarkan posisi setiap mahasiswa yang ada di ruangan itu, lengkap dengan nama-nama mereka yang sudah dicoret dengan tinta merah. Adrian melihat namanya sendiri berada di barisan paling belakang dengan sebuah tanda tanya besar di sampingnya. Mahasiswa-mahasiswa lain di kelas itu mendadak menjadi sangat responsif. Setiap kali Profesor Soehardi memberikan pertanyaan retoris, mereka semua mengangguk secara serempak dengan suara tulang leher yang berderak, krek, 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 sebuah bunyi yang sangat sinkron dan memuakkan. Adrian merasakan kursi yang didudukinya mulai bergetar hebat. Ia menyadari bahwa sang profesor sedang mengarahkan kuliahnya kepada satu-satunya orang hidup di ruangan tersebut. Profesor Soehardi perlahan-lahan mengangkat kepalanya, menyesuaikan kacamatanya yang berdebu, dan menatap lurus ke arah barisan paling belakang di mana Adrian duduk. "Adrian, kenapa kau tidak mencatat? Bukankah kau ingin lulus dari dunia ini dengan nilai yang sempurna?" Suara sang profesor kini terdengar sangat dekat di samping telinga Adrian, padahal sosoknya masih berdiri tegak di depan meja dosen. Bau daging yang terbakar kini memenuhi seluruh indera penciuman Adrian, membuatnya hampir pingsan karena rasa mual yang luar biasa. Ia melihat ke arah papan tulis lagi, dan kini gambar denah itu berubah menjadi gambar sebuah makam massal yang terletak tepat di bawah pondasi gedung timur. Profesor Soehardi tersenyum, sebuah senyuman yang sangat lebar hingga merobek sudut mulutnya yang sudah kering, memperlihatkan gusi-gusinya yang sudah menghitam. Adrian menyadari bahwa kuliah malam ini bukanlah soal teori arsitektur. Ini adalah prosesi inisiasi bagi nyawa baru,
untuk bergabung dalam absen abadi ruang 313, di mana profesor tanpa kaki itu bertindak sebagai sipir penjara gaib bagi siapapun yang berani masuk ke kelas jam matinya. Ketegangan di dalam ruang 313 mencapai puncaknya saat suasana kelas menjadi sangat sunyi, hanya menyisakan suara deru napas Adrian yang pendek dan gemetar. Tiba-tiba, mahasiswa yang duduk tepat di depan Adrian, pria berkemeja kotak-kotak lusuh itu, menjatuhkan penanya ke lantai. Suara pena yang jatuh itu terdengar sangat nyaring, seperti suara jatuhnya batangan besi berat di atas keramik. Mahasiswa itu perlahan-lahan membungkukkan tubuhnya untuk mengambil pena tersebut. Gerakannya sangat kaku, tulang punggungnya mengeluarkan suara gemeretak yang panjang, seolah-olah persendiannya sudah berkarat selama puluhan tahun. Saat kepala mahasiswa itu berada di bawah meja, ia tetap diam di posisi tersebut selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Perlahan, mahasiswa itu menolehkan kepalanya ke arah belakang, menatap langsung ke arah kaki Adrian. Wajahnya yang pucat pasi kini hanya berjarak beberapa sentimeter dari lutut Adrian. Kulit wajahnya tampak terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan jaringan daging yang sudah berwarna abu-abu dan kering. Matanya yang putih keruh menatap Adrian dengan pandangan yang penuh dengan peringatan yang mengerikan. Ia kemudian membisikkan sesuatu dengan suara yang terdengar seperti gesekan kertas kafan. "Mas, coba lihat bawah. Kakinya profesor nggak ada. Jangan lari kalau dia nanya." Bisikan itu diikuti oleh hembusan angin dingin yang membuat tangan Adrian membeku di atas meja. Adrian, dengan jantung yang berdegup kencang hingga ia merasa mual, memberanikan diri untuk melongokkan kepalanya sedikit ke arah kolong meja dosen di depan. Melalui celah-celah di antara kaki-kaki kursi mahasiswa di depannya, ia melihat sebuah pemandangan yang meruntuhkan segala logikanya sebagai manusia. Di bawah meja dosen yang terbuat dari kayu jati tebal itu, tidak ada sepasang kaki yang mengenakan sepatu pantofel atau celana panjang. Di sana hanya ada kegosongan, sebuah kekosongan hitam yang berdenyut, dikelilingi oleh uap dingin yang terus mengalir dari balik kemeja batik Profesor Soehardi. Sosok sang profesor benar-benar melayang sekitar 10 cm di atas lantai, seolah-olah gravitasi tidak lagi memiliki kuasa atas jasadnya yang sudah mati. Mahasiswa di depan Adrian perlahan tegak kembali, menaruh penanya di atas meja dengan tangan yang gemetar. Ia tidak lagi menatap ke depan, melainkan menundukkan kepala, seolah-olah ia sedang menunggu hukuman yang akan segera datang. Profesor Soehardi yang ada di depan kelas tiba-tiba berhenti menulis. Ia meletakkan kapur tulangnya di atas meja dengan suara dentuman yang mengguncangkan seluruh ruangan. Ia tidak lagi mengajar, ia hanya berdiri diam, menundukkan kepalanya dalam-dalam hingga wajahnya tertutup oleh bayangan. Suhu udara di dalam ruangan mendadak turun secara drastis hingga mencapai titik beku yang menyakitkan. Es mulai berbentuk di permukaan meja kayu, dan uap napas Adrian kini keluar seperti kabut tebal yang menutupi pandangannya. Ada yang menjatuhkan pena? Suara Profesor Soehardi terdengar sangat rendah, penuh dengan nada kemarahan yang tertahan. Seluruh mahasiswa di kelas itu serentak menoleh ke arah Adrian. Leher mereka berputar dengan suara krek, krek, krek yang sangat berisik, seolah-olah semua persendian mereka dipaksa untuk berputar melampaui batas anatomis manusia. Mahasiswa yang tadi berbisik kini menatap Adrian dengan air mata darah yang mulai mengalir dari rongga matanya. Ia menggelengkan kepala pelan, seolah sedang memberi isyarat bahwa semuanya sudah terlambat.
Adrian menyadari bahwa rahasia sang profesor kini telah terbongkar di matanya. Dan di dalam aturan gaib ruang 313, siapapun yang menyadari ketiadaan fisik sang profesor akan menjadi materi berikutnya yang harus diolah dalam kuliah maut tersebut. Profesor Soehardi perlahan mengangkat kepalanya. Kacamatanya yang berdebu kini memantulkan kilatan api merah dari kegelapan yang ada di balik lensa, menatap tepat ke arah ulu hati Adrian dengan niat membunuh yang sangat dingin. Ruang 313 kini bukan lagi sebuah ruang kelas. Ia telah bertransformasi menjadi sebuah teater horor di mana Adrian adalah satu-satunya penonton yang masih memiliki detak jantung. Setelah suara krek kolektif dari puluhan leher mahasiswa yang berputar tadi mereda, suasana menjadi begitu sunyi hingga Adrian bisa mendengar suara aliran darahnya sendiri yang berdesir cepat di pelipisnya. Profesor Soehardi tetap mematung di depan kelas, namun aura kegelapan yang terpancar dari tubuhnya tanpa kaki itu kini meluap keluar, memenuhi seluruh sudut ruangan dengan bau busuk yang menyerupai bau bangkai yang sudah lama terendam air semen. Sang profesor perlahan-lahan mengangkat tangannya yang hanya berupa tulang berbalut kulit tipis, menunjuk tepat ke arah Adrian. Saudara Adrian, sepertinya Anda lebih tertarik pada apa yang ada di bawah meja saya daripada apa yang saya tulis di papan tulis ini, ucap sang profesor dengan nada datar yang mengerikan. Setiap kata yang ia ucapkan seolah-olah membawa getaran frekuensi rendah yang membuat dada Adrian terasa sesak. Bersamaan dengan kalimat itu, semua mahasiswa di kelas itu secara serempak berdiri dari kursi mereka. Suara derit kursi kayu yang ditarik secara bersamaan terdengar seperti suara gergaji raksasa yang sedang memotong ribuan paku. Mereka semua berdiri menghadap Adrian. Wajah-wajah pucat mereka yang tadinya tanpa ekspresi, kini mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan yang cepat. Kulit wajah mereka melorot, bibir mereka menghitam, dan mata mereka kini sepenuhnya menjadi lubang gelap yang menghisap cahaya. Adrian mencoba berdiri untuk lari menuju pintu, namun ia menyadari bahwa kakinya seolah-olah telah menyatu dengan lantai tegel yang kini berubah menjadi lembek dan lengket seperti lumpur hitam. Ia terjebak di kursinya. Profesor Soehardi mulai melayang maju, bergerak mendekati Adrian tanpa menyentuh lantai. Gerakannya sangat halus namun penuh ancaman, seperti seekor predator yang sedang mendekati mangsa yang sudah terpojok. Setiap kali sang profesor melintasi barisan kursi, lampu-lampu di atasnya meledak satu persatu, meninggalkan kegelapan yang semakin pekat di belakangnya. Adrian melihat di belakang sang profesor, bayangan hitam raksasa mulai terbentuk, menyerupai makhluk bersayap dengan ribuan mata yang menatap lapar. Di kelas saya, tidak ada mahasiswa yang boleh meninggalkan ruangan sebelum ujian akhir selesai, dan ujian akhirmu dimulai sekarang. Bisik Profesor Soehardi yang kini sudah berada tepat di barisan meja Adrian. Bau formalin dan minyak tanah yang menyengat kini berada tepat di depan wajah Adrian. Sang profesor meletakkan tangannya yang sedingin es di atas meja Adrian, dan seketika meja kayu itu retak menjadi dua bagian. Adrian melihat ke arah mahasiswa-mahasiswa lain. Mereka kini mulai merangkak di lantai, bergerak menuju ke arahnya, layaknya serangga raksasa yang kelaparan. Suara bisikan-bisikan gaib mulai memenuhi ruangan, menyebut-nyebut nama Adrian berulang-ulang dengan nada pemujaan yang ganjil. Tatapan Profesor Soehardi kini berada tepat di depan mata Adrian. Di balik kacamata tebalnya yang pecah, Adrian melihat pemandangan yang menghancurkan jiwanya. Sebuah visi tentang ribuan orang yang sedang terbakar di dalam gedung ini. Jeritan-jeritan yang tak terdengar dan penderitaan yang tak berujung. Profesor Soehardi bukan hanya satu hantu. Ia adalah manifestasi dari semua rasa sakit yang pernah tertimbun di Gedung Timur sejak zaman penjajahan. Ia adalah sipir yang memastikan bahwa penderitaan itu terus berlanjut.
Adrian mencoba berteriak, namun suaranya seolah-olah telah dicuri oleh sang profesor. Jadilah bagian dari absenku, Adrian. Jadilah tinta merah yang akan menuliskan sejarah di dinding ruangan ini selamanya. Ucap sang profesor sebelum tangannya yang pucat mulai mencengkram leher Adrian, menarik jiwanya menuju ke dalam kegelapan abadi, ruang 313. Saat cengkraman tangan Profesor Suhardi menyentuh kulit lehernya, dunia di sekitar Adrian mendadak pecah berkeping-keping seperti kaca yang dihantam palu godam. Ia tidak lagi berada di ruang 313 yang sunyi. Ia terlempar ke masa lalu, ke sebuah siang yang cerah di bulan Mei 1996. Ia melihat dirinya berdiri di sudut ruangan yang sama, namun kondisinya sangat berbeda. Ruangan itu tampak baru, dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa yang terlihat hidup. Mereka tertawa, bercanda, dan sibuk mencatat penjelasan dari Profesor Suhardi yang saat itu masih memiliki kaki yang utuh dan wajah yang sehat meskipun tampak sangat lelah. Adrian menyadari bahwa ia sedang menyaksikan peristiwa yang menjadi cikal bakal legenda horor paling mematikan di kampusnya. Di dalam visi gaib itu, Profesor Suhardi sedang memberikan kuliah tentang kekuatan material beton dalam menahan beban waktu. Namun di tengah penjelasannya, Adrian mencium sebuah aroma yang sangat menyengat. Bukan bau Kamboja atau formalin, melainkan bau gas belerang yang sangat pekat yang merembes keluar dari pipa-pipa laboratorium kimia di bawah lantai ruang 313. Di masa itu, sistem ventilasi gedung timur memang sedang dalam perbaikan besar, dan sebuah kebocoran gas beracun yang tidak terdeteksi mulai mengisi seluruh ruangan melalui celah-celah lantai kayu. Adrian melihat para mahasiswa divisi itu mulai batuk-batuk, wajah mereka mulai memerah karena kekurangan oksigen. Namun Profesor Suhardi, yang tampaknya sedang mengalami delusi akibat gas tersebut, terus saja mengajar dengan nada yang semakin obsesif. Ilmu pengetahuan menuntut pengorbanan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena sedikit gangguan udara, ucap Profesor Suhardi dalam visi tersebut. Suaranya terdengar seperti raungan makhluk buas yang tertahan. Adrian melihat pemandangan yang sangat memilukan. Satu persatu mahasiswa di kelas itu jatuh tersungkur ke lantai. Tangan mereka mencakar-cakar leher mereka sendiri dalam upaya putus asa untuk bernafas. Namun pintu ruang 313 saat itu terkunci dari luar karena sebuah kecerobohan prosedur renovasi gedung. Mereka terjebak di dalam sebuah kamar gas raksasa yang berkedok ruang kelas. Profesor Suhardi adalah orang terakhir yang jatuh. Ia meninggal sambil tetap memegang kapur tulisnya, menggores papan tulis dengan garis-garis yang tidak teratur yang menyerupai nisan massal. Visi itu kemudian mempercepat waktu. Adrian melihat bagaimana pihak kampus menutupi tragedi tersebut demi menjaga nama baik universitas. Jenazah para mahasiswa dan sang profesor dikeluarkan secara diam-diam di tengah malam, dan ruang 313 disegel secara permanen dengan alasan kerusakan struktur bangunan. Namun, energi penderitaan yang terkumpul di dalam ruangan itu tidak pernah hilang. Rasa haus akan pengakuan dan dendam sang profesor yang merasa kuliahnya belum selesai menciptakan sebuah anomali gaib yang terus memanggil mahasiswa baru setiap 30 tahun sekali untuk melengkapi absen yang terputus pada hari itu. Bau gas belerang divisi itu kini mulai merasuki paru-paru Adrian di dunia nyata, membuatnya merasa tercekik dan lemas. Adrian tersentak kembali ke realitas. Ia menemukan dirinya masih berada dalam cengkraman Profesor Suhardi yang tanpa kaki. Wajah sang profesor kini sudah berubah menjadi wujud yang hancur karena gas beracun. Kulitnya membiru, matanya melotot keluar, dan busa hitam keluar dari mulutnya. Mahasiswa-mahasiswa lain di kelas itu kini juga menampakkan wujud asli mereka saat meninggal. Mereka semua membiru, dan tubuh mereka membengkak secara tidak alami. Ujian, kita harus menyelesaikan ujian ini, bisik mereka secara serempak. Adrian menyadari bahwa ia tidak hanya berhadapan dengan hantu dosen, tapi ia sedang berhadapan dengan sebuah peristiwa sejarah yang tidak menolak untuk mati. Gas belerang gaib mulai mengisi ruang 313 di masa sekarang. Dan Adrian tahu, jika ia tidak segera memutus siklus ini, ia akan menjadi mahasiswa ke-21 yang namanya akan tertulis dalam daftar kematian tahun 1996 yang selama ini dirahasiakan oleh dinding-dinding gedung timur. Profesor Suhardi perlahan melepaskan cengkramannya, namun bukan untuk membiarkan Adrian pergi.
Ia justru menyodorkan selembar kertas ujian yang tampak sangat ganjil. Kertas itu tidak berwarna putih bersih. Teksturnya terasa sangat lembab, licin, dan memiliki pori-pori yang sangat mirip dengan kulit manusia yang sudah disamak. Warnanya kuning pucat dengan urat-urat kebiruan yang masih tampak samar di permukaannya. Di bagian atas kertas itu, tertulis dengan tinta merah yang masih basah, "Ujian akhir, penyerahan jiwa, Profesor Soehardi." Mahasiswa lain di sekeliling Adrian kini juga sudah memegang kertas yang sama. Namun mereka tidak menggunakan pena. Mereka menggunakan kuku jari mereka sendiri yang tajam untuk mulai menggoreskan jawaban di atas kertas kulit tersebut. Isilah absenmu, Saudara Adrian. Jawablah satu pertanyaan saja. Apakah kau bersedia menjadi abadi bersama kami di dalam sejarah gedung ini? Suara Profesor Soehardi bergema. Kali ini suaranya terdengar seperti ribuan suara yang berteriak di bawah tanah. Adrian melihat ke arah soal ujian di kertasnya. Hanya ada satu baris kalimat yang tertulis di sana, namun kalimat itu terus berubah-ubah, menyesuaikan dengan ketakutan terdalam yang ada di hati Adrian. Ia melihat gambar orang tuanya, masa depannya yang hancur, dan sebuah nisan bertuliskan namanya sendiri. Pena tua yang ada di mejanya tiba-tiba berdiri tegak dengan sendirinya. Ujungnya yang tajam mengarah tepat ke arah pembuluh darah di pergelangan tangan kiri Adrian. Ia dipaksa untuk menulis menggunakan darahnya sendiri. Mahasiswa di depannya menoleh kembali. Kali ini wajahnya sudah tidak memiliki kulit sama sekali, hanya menyisakan tengkorak yang dipenuhi belatung putih. "Tulis, Mas. Kalau nggak nulis, Bapak nggak akan biarkan kita istirahat. Tulis supaya kita bisa pulang," rintih mahasiswa itu. Adrian menyadari bahwa ujian ini adalah sebuah jebakan kontrak gaib. Jika ia menandatangani atau mengisi kertas itu, ia secara resmi menyerahkan hak miliknya atas tubuh dan jiwanya kepada entitas penunggu ruang 313. Gas belerang gaib semakin tebal memenuhi ruangan, membuat pandangan Adrian kabur dan kepalanya terasa sangat berat. Suara dentingan jam dinding tua di atas papan tulis terdengar semakin kencang. Setiap detiknya terasa seperti hantaman palu yang mencoba menghancurkan kewarasannya. "Cepat, waktu ujian tinggal 5 menit lagi," teriak Profesor Soehardi dengan suara yang sangat nyaring dan melengking hingga membuat kaca-kaca jendela ruang 313 bergetar hebat. Seluruh mahasiswa di kelas itu mulai memukul-mukul meja mereka dengan irama yang sangat cepat, menciptakan suasana yang sangat kacau dan menakutkan. Adrian memegang pena itu, ujungnya sudah menyentuh kulit pergelangan tangannya. Ia merasakan sebuah tarikan magnetis yang sangat kuat untuk mulai menulis. Namun di saat-saat terakhir, ia teringat sebuah detil dari visi tragedi tadi. Profesor Soehardi meninggal karena gagal menyelesaikan kuliahnya. Ia menyadari bahwa sang profesor terjebak dalam sebuah loop obsesi. Adrian tidak menuliskan namanya. Dengan sisa-sisa kesadarannya yang hampir hilang, ia menuliskan sebuah kalimat besar di atas kertas kulit tersebut menggunakan tinta ballpoint biasa miliknya yang tersisa di sakunya. "Kuliah sudah selesai, Profesor. Semua mahasiswa sudah lulus." Begitu kalimat itu tertulis, Profesor Soehardi menjerit dengan suara yang sangat memilukan, seolah-olah jiwanya baru saja disiram oleh air raksa yang panas. Kertas kulit di tangan Adrian mendadak terbakar dengan api berwarna biru gelap, berubah menjadi abu hitam yang langsung menyatu dengan gas belerang di ruangan tersebut. Mahasiswa-mahasiswa lain berhenti memukul meja mereka. Mereka menundukkan kepala dan mulai memudar perlahan seperti asap yang tertiup angin. Adrian menyadari bahwa ia baru saja menggugurkan legitimasi kekuasaan sang profesor atas kelas maut ini. Namun kemarahan entitas yang tertinggal kini meledak, mengubah ruang 313 menjadi sebuah labirin maut yang akan mencoba menelan Adrian sebelum ia sempat menyentuh pintu keluar. Ledakan kemarahan gaib dari Profesor Soehardi membuat seluruh ruang 313 berguncang hebat, seolah-olah pondasi gedung timur sedang diputar balikan oleh tangan raksasa. Adrian segera berlari menuju pintu jati besar itu, namun begitu ia membukanya, ia tidak menemukan koridor lantai 3 yang biasa ia lalui. Di hadapannya, kini membentang sebuah labirin koridor yang tidak masuk akal. Dindingnya terbuat dari ribuan buku catatan mahasiswa yang sudah lapuk, dan lantainya terbuat dari tumpukan nisan tanpa nama yang sangat licin.
Suhu udara turun secara ekstrim hingga mencapai titik di mana setiap tarikan nafas Adrian terasa seperti sedang menghirup pecahan kaca yang tajam. Ia menoleh ke belakang dan ruang 313 telah menghilang, digantikan oleh kegelapan pekat yang terus mengejarnya. Adrian berlari membabi buta menyusuri koridor labirin tersebut. Setiap kali ia melewati sebuah belokan, ia mendengar suara bisikan dosen gaib yang tertawa mengejek. Arsitektur koridor ini terus berubah, langit-langitnya terkadang merendah hingga ia harus merangkak, dan dindingnya terkadang menjauh hingga ia merasa berada di tengah padang pasir hitam yang luas. Ia melihat bayangan-bayangan mahasiswa yang tadi ada di kelas kini berdiri di setiap sudut labirin. Tangan-tangan mereka yang pucat mencoba meraih baju atau kakinya untuk menyeretnya masuk ke dalam dinding buku catatan. Bau formalin bercampur gas belerang semakin pekat, membuat pandangan Adrian mulai diselimuti oleh kabut merah yang menyeramkan. Di tengah pelariannya, ia bertemu dengan sosok makhluk lain yang menghuni gedung timur, sebuah entitas yang disebut Suster Ngesot Kampus. Makhluk itu merangkak dengan sangat cepat di atas langit-langit koridor. Kepalanya berputar 360 derajat menatap Adrian dengan kebencian yang murni. Adrian menyadari bahwa labirin ini adalah perwujudan dari seluruh horor yang pernah terjadi di kampus ini selama 100 tahun terakhir. Ia tidak hanya sedang dikejar oleh Profesor Suhardi, tapi oleh seluruh energi negatif yang pernah mendiami bangunan kolonial tersebut. Suara mesin ketik gaib mulai terdengar dari arah dinding, mencatat setiap langkah pelarian Adrian sebagai daftar korban baru yang akan segera diumumkan. Tidak ada pintu keluar bagi mereka yang sudah masuk ke dalam absenku, Adrian. Suara Profesor Suhardi bergema dari segala penjuru, seolah-olah dinding koridor itu sendiri yang berbicara. Adrian melihat ke arah jam tangannya. Meskipun ia sudah berlari selama yang ia rasa berjam-jam, jarum jamnya masih tetap menunjuk ke angka 22.15. Waktu di sini telah membeku di saat tragedi tahun 1996 terjadi. Ia teringat akan jimat pemberian neneknya yang terselip di dalam dompetnya, sebuah potongan ayat suci yang ditulis di atas daun lontar tua. Ia merogoh dompetnya dengan tangan gemetar dan mengangkat daun lontar itu tinggi-tinggi. Seketika, cahaya putih yang sangat murni memancar dari daun lontar tersebut, membelah kabut merah dan menghancurkan dinding-dinding buku catatan di sekelilingnya. Labirin itu mulai runtuh dengan suara dentuman yang sangat keras. Adrian melihat sebuah celah cahaya di kejauhan, pintu keluar darurat di lantai 3 gedung timur yang asli. Ia berlari sekuat tenaga, mengabaikan rasa sakit di paru-parunya dan kakinya yang sudah hampir kaku. Tepat sebelum tangan raksasa Profesor Suhardi berhasil mencengkram kakinya kembali, Adrian melompat menembus celah cahaya tersebut. Ia terjatuh berguling di atas tangga batu yang dingin, merasakan udara malam Bandung yang asli menyentuh kulitnya kembali. Suara derit pintu ruang 313 yang menutup dengan keras menjadi tanda bahwa pelariannya dari labirin gaib itu telah berakhir. Namun, ia menyadari bahwa ia telah meninggalkan sebagian dari jiwanya di dalam kelas yang tak pernah benar-benar selesai tersebut. Adrian terbangun di atas tangga batu lantai 3 gedung timur saat cahaya fajar pertama mulai masuk melalui jendela-jendela besar gedung tersebut. Ia ditemukan oleh Pak Mamat, penjaga keamanan senior yang sedang melakukan patroli pagi. Pak Mamat menatap Adrian dengan wajah yang sangat pucat dan penuh ketakutan. "Mas, kok bisa masuk ke lantai 3? Bukannya area ini sudah dikunci rapat sejak kemarin sore karena ada perbaikan pipa gas?" Tanya Pak Mamat dengan suara yang bergetar. Adrian tidak menjawab. Ia hanya terengah-engah dan mencoba berdiri dengan tubuh yang sangat lemah. Ia melihat ke arah pintu ruang 313. Pintu itu kini tertutup rapat dengan rantai besi besar yang sudah berkarat, persis seperti kondisi ruangan itu yang selama ini ia ketahui. Pak Mamat mengajak Adrian turun ke pos keamanan dan memberinya teh hangat. Saat Adrian mulai menceritakan apa yang ia alami, Pak Mamat hanya terdiam lama sambil sesekali menghela napas panjang. "Mas beruntung bisa keluar. 30 tahun yang lalu,
Di tanggal yang sama dengan hari ini, satu kelas mahasiswa bersama Profesor Soehardi meninggal di ruangan itu karena kebocoran gas belerang. Pihak kampus memang menutupi kejadian itu, tapi kami para orang lama tahu, mereka masih sering mengajar di sana, bagi siapa saja yang kebetulan lewat di jam mati. Bisik Pak Mamat. Adrian merinding mendengar konfirmasi tersebut. Apa yang ia alami semalam bukan sekadar mimpi buruk, melainkan sebuah pertemuan lintas dimensi yang nyata. Ia mencoba memeriksa ponselnya, dan ia terkejut saat melihat grup WhatsApp angkatannya. Pesan tentang kuliah pengganti itu sudah hilang tanpa bekas, seolah-olah tidak pernah dikirimkan. Teman-teman seangkatannya bahkan tidak tahu apa yang ia bicarakan saat ia menanyakan tentang pesan tersebut di grup. Adrian kemudian berjalan menuju monumen peringatan alumni yang terletak di taman tengah kampus. Ia mencari daftar nama korban tragedi tahun 1996 yang pernah ia lihat di visinya semalam. Di sana, ia menemukan sebuah nisan massal yang kecil dan tersembunyi di balik rimbunnya pohon Kamboja. Ia membaca satu persatu nama yang terukir di sana, dan matanya terhenti pada baris paling bawah. Di sana, terukir sebuah nama yang baru saja muncul secara gaib di atas batu marmer yang dingin. Adrian, mahasiswa yang hilang dalam absensi keabadian. Adrian meraba pergelangan tangannya, dan ia menemukan bekas sayatan pena gaib semalam masih membekas di sana, membentuk sebuah pola, sebuah tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tangan Profesor Soehardi. Ia menyadari bahwa meskipun ia selamat secara fisik, namanya kini telah terdaftar secara resmi di alam sebelah sebagai bagian dari mahasiswa Ruang 313. Ia telah lulus dari kelas maut tersebut, namun harganya adalah sebuah ketakutan abadi yang akan selalu menghantuinya setiap kali ia melewati gedung tua atau mencium bau gas belerang di tengah malam. Adrian meninggalkan area kampus dengan langkah yang berat, menyadari bahwa di setiap kampus tua yang megah, sejarah tidak pernah benar-benar tertidur. Ia kini sering melihat bayangan Profesor Soehardi sedang berdiri di balkon lantai 3 gedung timur, menatapnya dari kejauhan dengan senyum kaku yang seolah-olah sedang menunggu kedatangannya kembali. Ruang 313 telah menjadi bagian dari identitasnya, sebuah rahasia yang ia bawa hingga ke dalam nisan pribadinya nanti. Kuliah malam itu memang sudah selesai, namun bagi Adrian, absen yang terukir di nisan itu adalah pengingat bahwa di dunia pendidikan ada beberapa mata kuliah yang tidak akan pernah bisa kita selesaikan tanpa mengorbankan separuh dari jiwa kita kepada kegelapan yang menanti di balik pintu kelas yang tak seharusnya terbuka.